Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afridal Fiza dengan NPM 18089 dari Program Studi Pendidikan Informatika. Baiklah, saya akan mempresentasikan UTS pada mata kuliah Budaya Alam Minangkabau dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Zulfa MPD MHum dengan judul saya Sistem Kekerabatan di Minangkabau. Sistem kekerabatan di Minangkabau. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, ibu, atau keduanya. Sistem kekerabatan di Minangkabau mempergunakan rumah gadang sebagai simbolnya. Prinsip kekerabatan masyarakat Minangkabau adalah matrilineal yang mengatur hubungan kekerabatan melalui garis ibu. Dengan prinsip ini, seorang anak akan mengambil suku ibunya. Garis turunan ini juga mempunyai arti pada penerusan harta warisan, di mana seorang anak akan memperoleh warisan menurut garis ibu. Sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari pihak ibu saja. Anak akan terhubung dengan ibunya, termasuk terhubung dengan kerabat ibu, berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Ciri-ciri dari sistem matrilineal: yang pertama, keturunan dihitung menurut garis ibu. Yang kedua, suku terbentuk menurut garis ibu. Ketiga, tiap orang harus kawin dengan orang luar sukunya atau eksogami, karena di Minangkabau dilarang kawin sesuku. 4. Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi dan tinggal di rumah istrinya. Kelima, hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mama kepada kemenakannya dan dari saudara laki-laki ibu kepada anak-anak dari saudara perempuan. Selanjutnya, sistem kekerabatan patrilineal. Secara etimologis, patrilineal berasal dari dua kata, yaitu pater yang berarti bapak dan linea yang berarti garis. Sehingga kekerabatan patrilineal yaitu kekerabatan yang garis keturunan dari pihak ayah atau dari pihak laki-laki. Anak laki-laki berfungsi untuk meneruskan keturunan orang tuanya, sedangkan anak perempuan untuk menjaga anak keluarganya dalam kekerabatan yang sama, sehingga keduanya menghasilkan keturunan keluarga lain. Sedangkan apabila tidak mempunyai anak laki-laki, maka dianggap putus keturunan. Sehingga apabila dikaitkan dengan pewarisan, anak laki-laki yang berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, contohnya adalah masyarakat Lampung, Batak, dan Bali. Selanjutnya, sistem perkawinan di Minangkabau. Perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang menjadi pedoman atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Tata cara perkawin masyarakat adat Minangkabau. Yang pertama, perkawinan menurut kerabat perempuan. Jika dipandang dari segi kepentingan, maka kepentingan perkawinan lebih berat kepada kerabat pihak perempuan. Oleh karena itu, pihak mereka yang menjadi permakasa dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga, mulai mencari jodoh, menyelenggarakan perkawinan, lalu mengurus dan menyediakan segala keperluan untuk membentuk rumah tangga, sampai kepada memikul segala
yang ditimbulkan perkawinan itu. Tujuannya bagi pihak mereka sebagai rangkap. Yang kedua, perkawinan menurut kerabat laki-laki. Perkawinan seorang laki-laki sama pentingnya dengan seorang gadis. Menentukan atau memilih jodoh serta membuat persetujuan dan mengadakan perhelatan merupakan tugas kaum kerabat. Selanjutnya, sistem waris di Minangkabau. Minangkabau dengan kebudayaannya telah ada sebelum datangnya Islam, bahkan sebelum Hindu-Buddha memasuki wilayah Nusantara. Sebelum datang pengaruh dari luar, kebudayaan Minangkabau telah mencapai puncaknya yang terintegrasi dengan kepribadian yang kokoh. Ada beberapa sistem waris di Minangkabau. Yang pertama, pewarisan harta pusaka. Pewarisan harta pusaka adalah harta yang dikuasai oleh kaum secara kolektif, sedangkan ahli waris adalah anggota kaum secara kolektif pula. Maka, kematian seseorang dalam kaum tidak menimbulkan masalah. Harta tetap tinggal pada rumah yang ditempati oleh kaum untuk dimanfaatkan bersama oleh seluruh anggota kaum itu. Harta pusaka terbagi dua, pusaka rendah dan pusaka tinggi. Yang kedua, pewarisan harta bawaan. Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh suami ke rumah istrinya pada waktu perkawinan. Harta bawaan dapat berbentuk hasil pencarian sendiri yang didapat menjelang berlangsungnya perkawinan atau hibah yang diterima dalam masa perkawinan, dan harta kaum dalam bentuk hak pakai yang telah berada di tangan suami. Yang ketiga, harta tetapan. Harta tetapan adalah harta yang telah ada pada istri pada waktu suami kawin dengan istri itu. Harta yang dipakai oleh suami atau di rumah istrinya. Dari segi asal-usulnya ada dua kemungkinan, yaitu harta pusaka yang ada di rumah itu dan harta hasilnya sendiri. Kedua harta itu adalah untuk anak-anaknya kalau ia meninggal dunia. Yang keempat, pewarisan harta pencarian. Harta pencarian yang didapat seseorang dipergunakan untuk menambah harta pusaka yang sudah ada. Dengan demikian, harta pencarian bergabung dengan harta pusaka bila mendapatkannya sudah tidak ada. Menggabungkannya dengan harta pusaka dengan sendirinya diwarisi oleh generasi penerusnya. Yang kelima, hibah. Hibah adalah istilah hukum Islam yang terpakai secara luas dan menjadi istilah hukum dalam hukum adat Minangkabau. Dalam istilah hukum Islam, hibah berarti penyelenggaraan atau pengalihan hak milik kepada orang lain selagi hidup yang mempunyai hak tanpa ada suatu imbalan. Hibah yang berlaku di Minangkabau adalah hibah yang terdapat dalam hukum Islam. Itulah hasil dari presentasi saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.